Selamat siang. Kami dari kelompok 7. Saya Erlina Budiningsih dan rekan saya Roselia Susanto. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang konsep dasar administrasi dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Di sini yang akan kami jelaskan adalah tentang apa itu pengertian dari administrasi, apa itu objek material dan objek administrasi, apa sajakah ruang lingkup administrasi itu, dan juga apa sajakah mazhab atau aliran dari administrasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang administrasi. Yang pertama, pengertian dari administrasi. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian administrasi. Administrasi adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Jadi boleh dibilang bahwa administrasi yang punya peranan yang sangat penting dalam semua aktivitas sebuah organisasi. Nah, selain itu, pengertian administrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Sedangkan pengertian administrasi secara luas adalah semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Nah, itu salah satu dari itu merupakan pengertian dari administrasi. Nah, beberapa ahli di bidang manajemen menjelaskan tentang definisi administrasi, diantaranya adalah menurut George R. Terry, pengertian administrasi adalah kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Arthur Greger, pengertian administrasi adalah fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat suatu organisasi. Nah, itu adalah sebagian dari pengertian administrasi menurut para ahli. Kemudian untuk ruang lingkup administrasi itu sendiri. Ruang lingkup administrasi sendiri merupakan kesatuan aktivitas dalam suatu organisasi. Nah, menurut De Liang-ji, ruang lingkup administrasi adalah menghimpun. Yang kedua, mencatat, mengelola, menyimpan, serta mengirim. Nah, di situ ruang lingkup administrasi dalam hal menghimpun yaitu suatu kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan secara detail, kemudian disimpan untuk tujuan agar nanti bisa digunakan jika diperlukan. Mencatat yaitu kegiatan lanjutan dari menghimpun data agar dapat disimpan, dibaca, atau dikirim. Mengelola yaitu menganalisis suatu bentuk data administrasi yang telah ada atau yang sudah ada.
Menyimpan, yaitu kegiatan mengamankan dokumen atau mendokumentasikan data dengan berbagai cara untuk nantinya dapat digunakan kembali jika diperlukan. Mengirim, yaitu kegiatan berbagi data atau file ke file lain baik dari dalam organisasi ataupun dari luar organisasi. Di sini juga ada unsur-unsur administrasi. Unsur-unsur administrasi adalah organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, dan juga keuangan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tujuan administrasi. Tujuan administrasi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan administrasi jangka panjang adalah tujuan organisasi yang bersifat ideal, general, dan mempunyai kualifikasi yang tidak terbatas. Sedangkan tujuan administrasi jangka pendek adalah tujuan organisasi yang bersifat spesifik. Ruang lingkupnya lebih kecil dan kualifikasinya terbatas. Selanjutnya, mazhab atau aliran administrasi. Di sini banyak sekali mazhab-mazhab atau aliran administrasi. Mazhab-mazhab itu adalah sebagai berikut. Mazhab manajemen berdasarkan kebiasaan, mazhab manajemen ilmiah, mazhab kelakuan, mazhab sosial, mazhab manajemen sistem, mazhab manajemen berdasarkan keputusan-keputusan, mazhab pengukuran kuantitatif, mazhab proses manajemen, mazhab manajemen menurut keadaan. Nah, di situ selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini adalah segenap teknik dan prosedur yang digunakan dalam penyelenggaraan hubungan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna untuk mencapai tujuan pendidikan dalam rangka operasionalisasi konsep administrasi pendidikan tersebut. Sekolah sebagai organisasi pendidikan harus mengelola 3 hal, yakni materi, sumber daya manusia, dan kurikulum. Proses dari administrasi pendidikan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Administrasi yang baik dan teratur akan membuat jalannya pendidikan dan tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Terima kasih. Demikian adalah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.